Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor berjalan sukses. Antusias para pengurus ketua RT, RW dan LPM memberikan support yang sangat luar biasa demi kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kedung Badak. Selain infrastruktur dan ekonomi, Musrenbang membahas tentang perlindungan anak serta menggalangkan beberapa posyandu yang ada di seluruh wilayah Kelurahan Kedung Badak. Karena gini, kalau saya di Komisi 3 langsung ke infrastruktur, kebetulan ada Runkin. Kalau saya melihat ajuan-ajuannya kebanyakan fisik. Harusnya kalau kita bicara namanya prioritas ataupun pemerataan, seharusnya ada yang keseimbangan antara sosial budayanya, kepemerintahannya, kemudian juga infrastruktur ataupun fisiknya, dan satunya lagi juga harus ada perekonomian. Dan satu lagi nih yang sedang ramainya itu yaitu anggaran kelurahan. Tentu sudah Pak Lurah kita tahu ya Pak Lurah, anggaran kelurahan yang namanya saprasnya itu kan harusnya 5% dari APBD. Tapi saya yakin 5% APBD jangan sanggup kelurahannya sampai 1,1 miliar dong. Nah, akhirnya ya udah deh jangan 5%, ambillah yang 1% aja. Ya, 300-an tentu masih banyakan juga karena APBD kita juga belum sanggup. Kita bicara 68 kelurahan. Nah, tetapi kita meminta kemarin daripada hasil antara TAPD maupun badan anggaran 175 juta per kelurahan. Ya, saya ada di Komisi 2 bagian perekonomian. Memang Musrenbang ini adalah wajib untuk mendapatkan suatu anggaran pendapatan belanja daerah. Ada yang tadi disampaikan Bu Lania, APBD itu bisa melalui Musrenbang dan juga melalui aspirasi. Jadi mana silahkan bagi ada kegiatan-kegiatan infrastruktur atau berdasarkan UMKM ekonomi bagi yang tidak melalui Musrenbang bisa diajukan melalui aspirasi dewan. Nantinya Musrenbang akan ke kecamatan dan ke kota. Kalau aspirasi nantinya masuk ke fraksi masing-masing dan akan ke kota juga, nanti akan dipertemukan di dalam pembahasan RAPBD. Tentunya kami di Komisi 2 kerjasama dengan Bapenda selalu berusaha bagaimana PAD di Kota Bogor itu bisa optimal, bisa besar ya. Jadi brainstorming kita, masyarakat harus paham bahwa pembangunan itu harus dari uang pajak dari ibu bapak semua, selain dari bantuan dana pusat. Karena kita memang dihadapkan dengan pandemi COVID 2 tahun berturut-turut, Bapak Ibu sekalian pasti paham, bukan hanya rumah tangga tapi Kota Bogor juga dirasionalisasinya cukup besar. Pada saat sama-sama saya bulannya di Banggar, tahun 2022 saja Bapak Ibu sebagai informasi, dana transfer dari APBN dan dari APBD provinsi itu dirasionalisasi minus 189 miliar. Karena memang keadaannya yang sangat sulit. Oleh karena itu kami dari Komisi 2 ingin sekali perekonomian di Kota Bogor berjalan dengan baik. Ada beberapa target capaian pembangunan daerah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu barangkali peningkatan usul upaya penanggulangan kemiskinan. Ini yang perlu kita perhatikan yang pertama. Yang kedua barangkali terkait dengan peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Ketiga, peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Selanjutnya yang keempat perlu diperhatikan juga terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan upaya penanggulangan bencana juga perlu kita perhatikan. Yang kelima baru infrastruktur. Mengenai usulan-usulan yang kami lihat di sini ya Pak, banyak memang didominasi oleh infrastruktur atau fisik ya. Tapi yang menarik ini kami amati di sini ada
di tiap RW ini mengajukan sarana prasarana posyandu ya, benar ya? Iya. Saya amati ini menarik juga, tiap RW mengajukan sekitar 15 juta ya. Ini untuk pembangunan yang sudah berhasil kita dilaksanakan di wilayah Kelurahan Kedung Badak. Secara total itu dari PUPR kita mendapatkan 828 jutaan kira-kira. Untuk terkait yang tadi pengajuan yang dari posyandu, saya mendukung Pak Lurah. Ya, kenapa saya mendukung di sini itu tolong diajukan saja. Karena dari puskesmas kita tidak ada aksesnya, Pak. Untuk 3 prioritas ini kami DP3A sangat menyambut baik gitu, karena ternyata memang Kelurahan Musrembang Kedung Badak ini memiliki perhatian yang tadi disampaikan Ibu Rania, tidak hanya terhadap fisik saja. Ini dibuktikan dengan adanya sosialisasi dan organisasi PATBM. Betul? Ya, betul. Sekalian, saya hanya sedikit menyampaikan untuk fisik untuk didiskusikan. Maka Bapak Ibu mengajukan semua kegiatan yang sangat prioritas gitu ya. Diutamakan yang prioritas. Dengan mengutamakan Alhamdulillah Musrembang Kelurahan Kedung Badak dengan tema pemantapan daya saing daerah dengan mendorong penguatan ekosistem inovasi daerah secara resmi ditutup. Saat ini kita sudah bersama Ketua LPM Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sarial, Kota Bogor. Selamat siang PPM. Selamat siang Pak. PPM, kita tahu hari ini adalah kegiatan Musrembang di Iya, Kedung Badak. ya betul. Ini sudah berapa langkah-langkah upaya apa yang sudah dilakukan dari pihak LPM untuk menata pembangunan di Kedung Badak agar lebih bagus lagi? Ya baik, terima kasih Pak Fahri. Jadi untuk Musrembang ini kan untuk 2023 usulannya ya. Jadi berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun yang lalu, bahwa kita ini tahun lalu hanya tercapai pembangunan total kira-kira 1,6 ya. Jadi insya Allah untuk 2003 kita akan coba pacu lagi, bisa lebih dari itu. Nah tentu saja kita punya upaya, salah satunya adalah kita akan menggandeng teman-teman Dewan. Jadi Dewan-Dewan terhormat seperti tadi yang hadir juga sudah menyatakan kesediaannya untuk membantu, mendorong untuk terrealisasinya pembangunan di wilayah Kedung Badak Baru. Ya, program-program apa yang kedepannya akan dilakukan dari pihak Kelurahan Kedung Badak? Tentunya PLPM sudah mengetahui program seperti itu. Ya, kalau program lebih ke depan itu ya sebenarnya di samping pembangunan fisik juga kita banyak menyentuh salah satu sosialisasi untuk wawasan kebangsaan. Kemudian ada juga yang ada kasus-kasus kekerasan anak, kita juga mencoba untuk bisa diberikan. Dan kemudian juga masalah lingkungan. Lingkungan ini menjadi persoalan yang masih mengganjal juga di dalam persoalan di wilayah Kedung Badak pada umumnya. Jadi kita akan coba nanti untuk memperbanyak pengurangan sampah dengan membentuk bank sampah. Karena kita untuk TPS 3R kita memang tidak akan bisa kita wujudkan karena masalah lahan. Jadi Kedung Badak itu wilayahnya besar, jumlah penduduk cukup besar, namun tidak memiliki lahan kosong maksud saya. Nah ini yang agak terkendala sehingga kita coba terobosan, kita bank sampah saja lah. Paling tidak kita sudah ikut berbuat untuk pengurangan sampah. Ini di samping saya sudah berada Camat Tanah Sarial Kota Bogor yaitu Bapak Sahib Khan. Selamat siang, Bi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi, Musrembang ada di Tanah Sarial, anggaran 2023. Keterangannya seperti apa sebagai camat? Pertama, saya bersyukur Musrembang ini bisa terlaksana dengan antusias dari warga masyarakat. Tadi kita bisa melihat bagaimana para ketua RW, ya, kemudian PKK, kemudian dari paguyuban warga, ya, mereka sangat antusias. Dari BKM juga hadir, LPM dari Puskesmas. Nah ini adalah solusi terkait dengan permasalahan yang ada di wilayah. Inilah cara atau wasilahnya untuk menyelesaikan masalah. Tadi sampaikan bahwa di Kedung Badak ini ada beberapa skala prioritas yang harus segera dieksekusi. Pertama kaitan dengan TPT, ya, tembok penahan tanah, tepatnya di KBB RW 6 di Ciliwung.
ini sudah beberapa tahun diusulkan, namun belum ada realisasi. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Selain drainase ya dan perbaikan jalan. Juga tadi yang menarik di sini ada terkait dengan budidaya ikan lele dan maggot. Ya, ini bagaimana bisa meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat ya. Yang alhamdulillah kita sudah pasca pandemi ini bisa lebih optimal. Oke, Bi, kalau kita lihat pembangunan di sebelumnya, yang Musrembang sebelumnya, sudah berapa persen sih, Bi, yang ada di Tanah Sareal? Memang untuk Gunung Badak ini wilayahnya sangat strategis ya, dan saya bisa menyampaikan bahwa ini penduduk terbanyak ya di Tanah Sareal, dan jalannya pun memang luar biasa, cukup strategis. Nah, kita ada beberapa lokasi yang sangat vital ya, seperti di kita ini ada Teplan yang tentara, kemudian juga ada kawasan perumahan, bisnis. Nah, tidak semua memang usulan Musrembang yang tahun lalu itu bisa terrealisasi. Ya, ini tadi hadir juga dukungan dari anggota DPRD. Ya, kita harapkan ini Gunung Badak ini bisa menjadi sentralnya Tanah Sareal. Karena dengan luas wilayah, di sini kita juga punya Universitas Ibnu Khaldun, ya, rumah sakit Islam. Ya, jadi memang sangat pusat perbelanjaan Jogja ini potensi sekali untuk Gunung Badak ini. Memang kalau dihitung dari usulan kegiatan kemarin tidak sampai 50% ya. Karena keterbatasan anggaran, karena refocusing COVID, ya, kita juga memaklumi. Setidaknya harapan saya yang vital itu segera kita selesaikan. Ada perlindungan anak sangat luar biasa tadi diajukan dari Gunung Badak, mencapai 50 juta dari Komisi Perlindungan Anak. Ini harus seperti apa? Ya, ini kaitan dengan visi keluarga, visi Kota Bogor ya, menjadi keluarga yang ramah anak. Harapan saya dengan adanya support ya, berupa stimulan, ini bisa menciptakan memang kelurahan layak anak, kelana itu. Dan kita harapkan dengan adanya perhatian kepada anak-anak, jangan sampai ada yang sampai putus sekolah ya. Meskipun keterbatasan ekonomi ya karena kemampuan orang tuanya, itu bukanlah salah anak, tapi bagaimana kita bisa penampingan. Kalau dia tidak bisa sekolah formal ke SMP, SD, dia bisa kita fasilitasi dengan masuk ke kejar paket. Nah, jadi memang insya Allah kalau kita sinergi ya dengan semua unsur, ya, kita bisa bersama-sama untuk mencarikan solusinya. Oke, terima kasih banyak, Bi. Demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Camat Tanah Sareal Kota Bogor, Bapak Sahib Khan. Saya Fahri dari tim Sorot mengabarkan.